Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813-8732-9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya, senang bersama dengan semuanya, dan terima kasih buat Bapak Ibu yang masih mau bersama saya melanjutkan Deep Talk with Pase ya, karena kita sudah hampir 3 tahun ini ya, bertadarusan Alkitab, dan kemarin kita mulai dengan kitab yang baru, kitab Yesaya ya. Sekarang kita akan ngebahas soal Yesaya pasal yang kedua. Sama-sama kita tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh belajar lebih dalam lagi dari tadarusan Alkitab kami. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat marifat kepada kami sehingga ayat-ayat yang kami baca sebentar terang buat kami dan kami bisa menyikapi hidup kami dengan jauh lebih baik yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Soalnya sama-sama kita siapkan Alkitab kita ya. Kita menyiapkan Yesaya pasal yang kedua. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and
and I will be still and know you are God. Ya, Yesaya pasal kedua, Bapak Ibu ya, kita akan membacanya perikopnya Sion sebagai pusat kerajaan damai ya. Yesaya pasal yang kedua ayat 1. Sama-sama kita baca. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Lanjut ya, supaya kita nanti bahasnya lengkap. Perikop berikutnya, hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Sungguh telah kubuang umatku, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin. Dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan, janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbantin di Basan. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas. Untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua pohon, semua tembok yang berkubu. Untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya, akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu, dan ke dalam celah-celah di bukit batu, terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kita sudah membaca tadi Yesaya pasal 2, Bapak Ibu ya. Nah, di Yesaya pasal 2 ini dimulai dengan perikop tadi yang menarik ya. Yakni yang intinya ceritanya tentang Sion sebagai pusat kerajaan damai. Kalau kita baca tadi ayat-ayat 1 sampai dengan ayat kelima, ada kemiripan ya. Ya, kita bilang sekarang ini nubuatan Yesaya pasal 2 ya. Karena bicara soal orang-orang dari segala suku bangsa berduyun-duyun ke Sion itu kan belum terjadi hari ini. Ya. Kalaupun ada itu dalam konteks ziarah ya. Ya, itu pun juga bukan bukan bertemu Tuhan karena kalau kita ziarah, kalau kita pergi Holy Land gitu, trip begitu kita hanya mengunjungi gereja-gereja yang diyakini dulu tempat Yesus dan murid-muridnya melakukan apa ya, misalnya gereja kelahiran Yesus, terus kita ke Golgota ya, kita ke Taman Getsemani, kita ke gereja 5 roti 2 ikan ya, itu kan hanya tempat-tempat, tapi bukan berniat untuk datang menghampiri Tuhan gitu kan. Ya. Jadi
nubuatan dalam Yesaya 2 ini belum tergenapi hari ini ya. Jadi ini mungkin sama dengan apa yang kita bisa ketemu dalam Wahyu pasal yang ke-19 ya, tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi bisa saja bahwa apa yang kita baca ini adalah apa yang kita bisa temukan atau kita rasakan nanti kalau kita, Bapak Ibu dan saya, masuk dalam kerajaan 1000 tahun begitu ya. Nah, menarik ya bahwa Yesaya sudah diperlihatkan keadaan yang seperti itu ya. Tapi kalau kita membaca tadi ya, saya makan kadang-kadang tuh sama nabi-nabi yang di PL tentunya ya, yang bisa dapat penglihatan ini sangat kagum ya. Tuhan bisa pakai orang-orang seperti ini ya, sehingga tajam sekali dalam melihat. Dan menariknya lagi ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini itu juga semakin dipertajam gitu ya. Contohnya ya, kalau kita ngomongin kerajaan 1000 tahun tadi, oleh Yohanes Rasul ya, itu juga semakin dipertajam, sehingga pemahaman tentang kerajaan 1000 tahun di mana nanti semua orang akan berduyun-duyun ke Yerusalem, ke Sion ya. Semua orang akan datang kepada Tuhan di Sion ya. Dikatakan tadi gunung tempat rumah Tuhan itu akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Itu kan gambaran kayak Yerusalem baru gitu ya. Kurang lebih ya. Tapi Yerusalem baru kan di bumi yang baru ya. Tapi bicara mengenai manusia-manusia, penduduk-penduduk dunia ini yang datang kepada Tuhan, itu gambaran mirip seperti kerajaan 1000 tahun, di mana manusia-manusia yang hidup itu masih beraneka ragam. Bahkan masih ada manusia-manusia yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Tapi mereka ketika Tuhan datang ya, dalam Yesaya itu di Sion, di kitab Wahyu di Yerusalem, di beberapa nubuatan perjanjian lama di Bukit Zaitun, tentunya dalam konteks ini adalah Yehuda, Yerusalem. Maka pusat dunia menjadi ke Yerusalem karena Tuhan bertahta di sana. Yesaya meskipun tidak setajam atau belum tajam ya, tapi sudah mendapatkan vision soal hal ini. Ya lumrah lah ya. Makanya kalau kita baca kitab Yoel, nanti teruna-teruna akan bernubuat di akhir zaman. Itu teruna-teruna itu kan dapat penglihatan untuk akhir zaman dalam durasi waktu yang lebih pendek daripada Yesaya misalnya. Yesaya kan hidup ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ya. Yohanes saja yang melihat kerajaan 1000 tahun itu hidupnya sudah 2000 tahun yang lalu gitu kan. Yesaya kan berarti kurang lebih ya 2500 tahun yang lalu ya. Semakin mendekati hari hanya, tentu kan penglihatan semakin tajam, semakin jelas. Karena tentu misalnya ya, kalau misalnya kerajaan 1000 tahunnya itu terjadi di 2200 lah gitu ya, atau 2100 lah ya. Saya yang hari ini hidup di 2023, kita yang hidup di 2023 kan, ketika melihat penglihatan tentang kerajaan 1000 tahun nanti itu kan kita tentu bisa lebih ngebayangin, karena kondisi dunia ya 100 tahun ke depan dari kita ya, misalnya kerajaan 1000 tahun tuh mulainya 2123 gitu ya misalnya ya. Tentu kita lebih bisa memahami apa yang akan ada di bumi ini 100 tahun ke depan dibandingkan Yohanes yang sudah melihatnya 2000 tahun yang lalu ya. Ya, dia pasti akan lebih susah memahami ini. Tapi kita tentu 100 tahun itu sesuatu yang jauh lebih mudah gitu ya. Jauh lebih bisa kita bayangkan. Maka ketika misalnya saya dapat penglihatan tentang kerajaan 1000 tahun yang akan terjadi 100 tahun ke depan, maka saya tentu akan bisa membahasakannya, saya akan bisa mengkhotbahkannya, saya akan bisa menuliskannya lebih tajam daripada Yohanes dan daripada Yesaya. Apakah berarti saya lebih kudus, lebih suci? Nggak gitu ya, karena saya lebih dekat dengan masa itu gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita membaca juga Yesaya pasal 2 tadi, yaitu
cerita perikopnya aja jelas, hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri, yang sombong gitu ya. Makanya apalah yang kita sombongkan gitu ya, apalah yang harus yang kita benar-benar mesti ya banggakan gitu, nggak ada saudara ya. Kita nggak punya kebanggaan apa-apa gitu. Semua kita ini hidup ya karena anugerah Tuhan gitu. Semua karena anugerah Tuhan ya. Jadi tentu orang yang sombong nanti yang akan direndahkan Tuhan ya karena sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang saya pahami, yang saya juga sering bagikan ya. Jadi selama kita hidup ya nggak usah sombong lah. Saya banyak menemukan orang-orang yang sombong gitu ya. Merasa diri sudah pelayanan sombong, merasa lebih hebat daripada yang lainnya, kan begitu ya. Saya dulu punya pendeta gitu ya di tempat saya nih. Saya yang didik dia, saya yang menjadikan dia pendeta juga. Terus saya berikan kesempatan dia juga untuk khotbah dan lain sebagainya gitu ya. Terus saya kan buka cabang gitu ya. Saya bekerja sama dengan sebuah STT untuk kita bikin kelas di tempat saya gitu ya. Terus kebetulan di antara mata kuliah yang banyak itu saya mengampu mata kuliah homiletik, ilmu khotbah gitu ya. Saya kan mengajar teori-teori berkhotbah. Nah, pendeta saya ini juga peserta di kelas itu ya. Tapi juga ada juga yang belum pendeta yang di kelas itu juga. Semuanya mahasiswa saya dong. Saya berikan materi, terus saya suruh bikin materi khotbah, saya suruh khotbah juga ya, terus saya nilai gitu kan. Ya saya menilai berdasarkan objektivitas dong. Apa yang saya bagikan itu ya yang saya nilai gitu ya. Maka ya dia dapat berapa ya saya kasih dengan kejujuran. Ya pendeta saya ini ngambek gitu, marah gitu. Dia dikasih saya nilai amin dan ada orang lain yang lebih baru belum pendeta saya kasih nilai A. Ya, sebenarnya bukan dia doang, banyak juga yang saya kasih nilai A gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka mengikuti standar yang saya berikan. Mereka mengikuti aturan-aturan cara berkhotbah yang saya berikan. Lah wajar dong kalau saya kasih nilai lebih bagus daripada bahkan pendeta saya sendiri gitu ya. Ya, terus dia bilang mestinya nggak gitu dong ya. Nilai yang mestinya objektif dilihat dengan subjektivitas. Loh, saya kan sudah bantu PASE, mestinya saya dapat A dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini saudara ya, ini kan kesombongan gitu ya. Apakah dia sudah membantu saya, apakah dia sudah melayani lebih lama, itu otomatis lebih bagus daripada orang-orang yang baru. Saya aja dalam khotbah saya sering berkata bahwa saya tidak akan malu untuk mengakui bahwa ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih muda daripada saya yang lebih keren ya dalam cara menyampaikan firman Tuhan, lebih kekinian ya, lebih disambut khotbahnya dibandingkan gaya saya gitu ya. Mungkin gaya saya masih ada yang bisa mengikuti anak-anak milenial gitu ya, masih suka gitu ya. Tapi ada banyak pendeta-pendeta yang jauh lebih muda yang mungkin tidak punya gelar teologi ya, tapi bisa menyampaikan firman Tuhan lebih bagus, lebih kekinian, lebih diterima. Lalu apakah saya berkata bahwa saya lebih hebat khotbahnya daripada mereka? Kan tidak juga saudara ya. Kan hebat apa tidak itu kan sifatnya subjektif ya. Saudara yang bilang saya hebat ya karena saudara menyukai style khotbah model kayak saya aja gitu ya. Tapi kan nggak semua orang suka style khotbah kayak saya gini. Jadinya menjadi sombong untuk hal-hal seperti itu ya buat apa? Ya, ya sama kayak hari-hari tahun politik di mana para politikus menganggap bahwa partainya dulu yang berkuasa dengan memiliki presiden itu lebih bagus daripada yang sekarang. Ya nggak bisa begitu saudara ya, nggak bisa begitu karena tingkat kepuasannya ya itu harus dinilai berdasarkan masanya dia gitu ya. Jadi jangan juga kita menjadi yang pro pemerintah sekarang, menganggap pemerintah sekarang jauh lebih hebat daripada pemerintahan yang dulu, karena bisa saja dulu tantangannya nggak seperti yang sekarang ya, kondisinya lebih pelik ya. Apalagi kita waktu awal-awal reformasi kan kita sedang berusaha untuk memecah batu yang sudah puluhan tahun ya. Birokrasi yang udah udah membatu ya, kita mulai pecah dengan mereformasi itu kan susah sekali. Budaya udah puluhan tahun seperti itu. Hari ini aja misalnya kita ngomongin yang kemarin ditangkap KPK
orang pajak, orang bea cukai itu, ya. Ini kan sesuatu yang kalau Bapak Ibu hidup di zaman Orde Baru, sesuatu yang di Orde Baru tuh lumrah, ya. Orang yang hidup di zaman Orde Baru itu sudah punya pemahaman bahwa pegawai negeri yang kerja di dinas pajak, bea cukai, itu pasti kaya-kaya, saudara. Ya, ya karena hal-hal yang seperti dilakukan oleh yang ditangkap KPK itu hal yang lumrah, ya, di zaman Orde Baru. Karena memang modelnya begitu. Ya. Nah sekarang ini sudah puluhan tahun nih, dari tahun 98 sampai sekarang, ya, kita sudah berusaha mereformasi. Tetap aja masih ada orang-orang yang brengsek kayak gini kan gitu, masih korup. Kita masih baru kemarin ada menteri yang ditangkap oleh kejaksaan karena korupsi 8 triliun lebih. Itu kan gila, saudara. Ya, padahal kita sudah mereformasi birokrasi sedemikian rupa. Ya, ada KPK di Orde Baru, mana ada KPK? Ada BPK, tapi BPK-nya BPK yang ngikutin semua kata pemerintah gitu kan. Jadi udah zaman seperti ini saja masih ada orang yang bisa korup dan berani korup, ya. Itu kan berarti zaman dulu, ya, itu lebih parah lagi, ya. Kalau ada orang berkata zaman ini, hari-hari ini pemerintah ini banyak yang korup, dulu mah nggak ada yang korup. Dulu tuh nggak terbuka, ya. Semua itu masih dimaklumi. Kasus korupsi itu sedikit sekali yang diungkapkan, ya. Kalaupun ada yang keras-keras coro, tapi yang big bosnya mana ada zamannya Orde Baru. Pernah dengar nggak di zaman Orde Baru ada menteri ditangkap karena korupsi? Ada polisi jenderal yang ditangkap karena korupsi? Nggak ada. Semua itu terjadi di zaman reformasi, saudara. Ya. Apakah nggak ada pejabat tinggi eselon 1 menteri yang korupsi? Nah kita tahu sekarang ini presidennya aja itu KKN, ya, anak cucunya kaya raya semuanya, ya. Terus sekarang kita berkata bahwa enak hidup di zaman dulu gitu, ya. Ini orang-orang yang nggak ngalamin aja zaman dulu gimana, saudara, ya. Yang saya mau katakan bahwa ya tadi, ya, semua itu berangkat dari kesombongan. Maka saya itu berusaha untuk mematikan daging itu, ya. Kesombongan itu bukan cuma sekali tapi terus menerus, ya. Saya mulai sekarang ini bisa, ini dari saya ya, soal teologi ya. Dulu saya keras sekali, saudara. Kalau saya sudah punya paham A, saya bahkan berani kata di mimbar orang yang saya anggap salah itu sesat. Tapi sekarang saya mikir panjang kalau mau ngomong orang itu sesat. Dari sudut pandang yang lebih holistik saya harus menilai, bukan cuma 1-2 hal saja. Ya. Ya, apakah saya melunak? Bisa saja orang menilai begitu. Apakah saya lebih bijaksana? Bisa saja orang menilai seperti itu. Tapi paling tidak yang saya rasakan sekarang ini bahwa ya saya merasa buat apalah, ya. Saya anggap saya dan pengajaran saya dan gereja saya lebih baik gitu, ya. Karena saya sekarang lebih memahami bahwa yang mengukur baik apa tidaknya bukannya orang, bukannya manusia, tapi Tuhan nanti yang menjadi hakim. Nah, ketika kita sudah berangkat di situ menjadi sombong itu ya gimana gitu. Sombong dalam artian sesuatu yang memang dengan sengaja, ya, saudara, ya. Tapi kalau misalnya sikap akhirnya orang menilai kita sombong karena kita diem, ya itu mau gimana? Itu kan bawaan. Kayak saya termasuk pribadi yang kalau belum kenal dengan satu komunitas untuk bisa ngeblend itu susah gitu, ya. Ya. Lebih menjaga jarak loh. Nggak berusaha sombong gitu, ya. Tapi untuk masuk menyelami, ya, cekikik itu agak susah sampai waktu tertentu gitu. Ketika saya sudah nyaman dengan kondisi, saya sudah sedikit tahu 1-2 orang di sekitar saya mulai bisa terbuka gitu. Ekspresinya kelihatan sombong, tapi kan bukan niat sombong, itu karakter aja gitu, ya. Ya, dimana saya lebih suka sendiri daripada nongkrong gitu. Itu memang karakter dari dulu. Tapi bukan berarti saya anti nongkrong, ya. Kalau saya ada nongkrong ya saya bisa nongkrong. Tapi kalau komunitas sudah saya kenal, tapi untuk suka nongkrong, kan ada orang, saya punya teman gitu, ya, punya tongkrongannya sama nih. Teman saya ini bisa nongkrong dalam setiap malam itu di tongkrongan itu. Nah kalau saya itu nggak bisa begitu dari dulu, ya. Meskipun menyikai ketika saya nongkrong di sana, tapi setiap hari nongkrong tuh saya selalu pikir buat apa? Saya lebih baik sendiri gitu kan, yang di kamar dengerin musik, zaman waktu masih SMA, masih muda, ya, nonton film gitu, ya, atau baca apa begitu, ya. Ya.
sekali-sekali ya nongkrong. Kalau pas udah nongkrong ya asik gitu ya. Tapi untuk setiap malam nongkrong, karena kan kalau udah nongkrong itu, besok malam kita ini ya, lagi ya. Nah saya tuh mikir panjang gitu, nggak selalu gitu ya. Kecuali memang lagi nggak ada kerjaan sama sekali ya, lagi liburan gitu ya, mungkin bisa saja ya beberapa hari dalam berturut-turut kita nongkrong gitu. Tapi untuk seperti itu setiap hari ya agak susah, dan saya bukan orang yang karakternya begitu. Nah intinya kita belajar dari Yesaya tadi bahwa kita harus memahami bahwa kesombongan itu ya mestinya ditanggalkan, dan itu bukan hasil doa, itu kesadaran diri ya, dimana kita sadar untuk tidak lagi mau sombong karena kita sudah memahami bahwa kesombongan itu adalah kebodohan, dan kesombongan itu tidak akan bisa membawa pada keselamatan. Yang ada justru membuat banyak orang terluka, jadi batu sandungan, jadi dosa, sehingga apa yang kita sudah lakukan yang kita anggap baik itu menjadi tidak baik, yang kita anggap sempurna menjadi nggak sempurna, ada cacatnya di situ. Ya sama-sama kita, paling tidak lah saudara ya, kita melakukan hal-hal yang bisa mengerem kesombongan kita itu, atau ekspresi kesombongan kita itu, sehingga kita benar-benar jadi orang yang down to earth, orang yang low profile, orang yang tidak menganggap bahwa kita itu hebat. Kita hebat itu karena Tuhan. Memang ada usaha kita, ada andil kita, tapi semua karena Tuhan. Ya, saya hebat misalnya dalam melakukan A, saya memang usaha mau ngerjain A itu, tapi akhirnya A itu jadi sempurna itu karena Tuhan. Ya. Saya mau lakuin B, saya emang usaha mau ngelakuin B dengan sungguh-sungguh, tapi akhirnya B itu menjadi sempurna, itu semuanya karena Tuhan. Ya. Kalau kita memahami ini, ya kita kerjakan aja bagian kita. Ya. Kalau kita mengerjakan bagian kita tanpa ungkit-ungkit gitu ya, kita akan menjadi orang yang indah di mata Tuhan, dan tentu akan menjadi orang-orang yang nantinya tidak akan direndahkan oleh Tuhan. Ya. Jadi dalam episode di Yesaya pasal 2 ini kita belajar dua hal, bahwa kalau yang namanya kebenaran itu ya Tuhan akan meneguhkannya berkali-kali. Seperti saya bilang tadi soal kerajaan 1000 tahun, sejak perjanjian lama, dalam bahasa-bahasa yang tidak terlalu jelas ya, dalam bahasa-bahasa yang teramat sederhana, lewat Yesaya pasal 2 kita sudah bisa ngebaca arahnya ya. Kemudian kalau namanya kebenaran, Tuhan nggak bicara cuma pada satu orang. Itu yang saya pelajari. Ketika Tuhan ingin membagikan, ketika Tuhan ingin menyuarakan kebenaran, ketika Tuhan ingin menyampaikan hal yang akan terjadi nanti, itu tidak akan eksklusif milik satu orang. Ya. Jadi misalnya nih ya Bapak Ibu nanti mendengar ada orang hamba Tuhan lah, pendeta lah. Bapak Ibu nanti di 2024 Indonesia akan terbelah, Kalimantan akan terbelah, tapi kalau nggak ada yang menyuarakan hal yang lain, ya tentang hal itu, ya udah nggak usah dipercaya gitu. Karena yang saya pelajari di Alkitab kita, kalau ngomongin nubuatan ya, tentang masa depan, itu pasti banyak orang yang menyuarakan. Dan orang-orang yang menyuarakan itu adalah orang-orang yang kredibel. Orang-orang yang memang bisa dipercaya. Yang antara omongan dan ucapannya itu sejalan, dan imannya kelihatan lewat perbuatan. Jadi kalau ada orang dari antah berantah bernubuat tentang hal-hal aneh, ya Bapak Ibu dengarkan aja, tapi nggak usah dipercaya juga gitu. Kecuali hal-hal aneh itu disuarakan oleh banyak hamba Tuhan yang Bapak Ibu tahu juga ini orang benar, kredibilitasnya benar ya, hamba Tuhan bukan hamba mamon ya. Maka patutlah kita berjaga-jaga, patutlah kita lebih intens lagi dalam mempersiapkan diri, karena bisa saja itu jadi kebenaran. Tapi kalau cuma satu orang yang teriak-teriak gitu ya, Yesaya ngomongin soal kerajaan 1000 tahun ya. Kalau Bapak Ibu sudah membaca Zakaria juga ngomongin itu, soal kerajaan 1000 tahun. Beberapa nabi di perjanjian lama lainnya juga ngomongin. Sampai akhirnya semua rasul-rasul perjanjian baru, dan yang lebih konkret, yang paling clear, yang paling jelas ya Yohanes ya, di kitab Wahyu pasal 19 itu. Artinya ada banyak peneguhan-peneguhan sampai mendekati peristiwa itu terjadi. Akan banyak nanti disuarakan oleh orang-orang. Jadi kalau ngomongin kerajaan 1000 tahun misalnya, mendekati kerajaan 1000 tahun, saya percaya kan banyak hamba-hamba Tuhan dibangkitkan Tuhan, dipakai Tuhan ya, untuk menyuarakan ini, bahwa kita akan segera masuk ke zaman ini, maka bersiap-siaplah. Ya. Jadi kita belajar dari Yesaya pasal 2 untuk
memahami bahwa yang namanya nubuatan pasti akan terus dikonfirmasi, ya. Nubuatan atau orang yang bernubuat tuh bukan cuma satu, nggak ada nabi eksklusif, ya. Di dalam pelayanan nabi-nabi di perjanjian lama yang sering bernubuat, itu biasanya juga ada nabi lain yang bernubuat kurang lebih hal yang sama. Misalnya Nabi Yesaya, jelas-jelas kan kita baca di pasal 1 kemarin melayani di Yehuda. Ada nabi di Israel, ada nabi yang melayani Yehuda dan Israel di masa lalu, ya. Itu yang juga menyuarakan hal yang sama. Jadi nabi nggak mungkin bersuara sendiri, dan nggak mungkin suara yang keluar dari mulutnya itu nyentrik sendiri. Pasti ada yang meneguhkan di tempat lain, dan semakin banyak yang meneguhkan, dan yang meneguhkan itu kita tahu kredibilitas iman dan perbuatannya keren, hamba Tuhan yang punya nama baik gitu ya, maka patut kita pertimbangkan dan kita siapkan diri untuk siapa tahu nubuatan itu yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ini akan terjadi. Tapi kalau cuma satu orang doang dan kita nggak tahu itu siapa, apalagi kalau kita tahu hidupnya brengsek, ya, hidupnya kawin cerai, hidupnya sama uang tidak benar gitu ya, ya ngapain didengar? Saya yakin Tuhan nggak pakai orang-orang seperti ini gitu ya untuk menyampaikan kebenarannya. Tuhan akan pilih soal menyampaikan sesuatu yang kudus, dipercayakan kepada orang-orang yang memang berusaha untuk hidup kudus karena Tuhan. Gitu ya. Semoga dipahami dan kita semua akhirnya bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat Yesaya pasal 2 yang kita sudah pelajari. Terima kasih buat hikmat, marifat, rema yang daripada Tuhan. Mampukan kami bukan jadi semata pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terus memberkati semuanya. God bless you. Haleluya.